ya, tanah itu dibawa ke pemimpinan dan kekuasaan Pontius Pilatus. Ya. Sekarang begini Pak. Mana aja kalian? Ya, saya tanya juga. Itu kan tertulis di Alkitab, Bible, dobrak abrik. Tapi itu ada penjaga tentara di situ, tentara Romawi. Ada gak tangkap dia? Tidak ada yang tangkap dia. Pak, dia kabur Bapak. Aduh. Oh, kabur apa? Dia kabur Bapak. Mana ada dia kabur? Baca Yohanes 8 nomor 59 Tidak baca ada dia Bapak. kabur. Loh. Yohanes 8 nomor 59 Dia Bapak. punya murid-murid itu. Itu baca itu Yohanes 8 nomor 59. Sembunyi dia setelah itu lagi. Tidak ada kabur. Dia punya murid-murid semua kawal dia. Tidak ada yang berani tangkap dia kok. Itu pakai data Pak. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus bilang dan meninggalkan bait. Apa itu? Allah. Itu lain itu. Itu dia mengaku. Yohanes 8 nomor 59. Iya, itu tentang apa? Itu dia mengaku kalau dia itu anak Allah, bukan yang di pasar. Bukan yang tentang di pasar itu. Apa? Sekarang gini adik Ale, kasih satu ayat dalam Bible setelah dia obrak-abrik dagangan orang, dia masih di bait Allah. Kasih ayatnya. Kalau mau Kasih ayatnya. kalau ada HP gua, saya buka Pak. Aduh, jangan cerita susah lah di sini Pak. Ya, saya pun punya HP 3, kasih orang ini. Kok cerita susah kita? Ya, sekarang begini, Bapak mengambil data itu tentang yang dia membalik itu, ya harus baca dari atas sampai bawah. Ini kayak Bapak, tadi. aku jelaskan tadi kepadamu Bapak, Yesus tidak Saya punya yang hak atas tadi bait Allah. ambil batu Ya, lempar. sertifikat tanah dari bait Allah itu bukan punya dia ataupun punya keluarganya. Dia Dia bukan itu pemimpin Tuhan. pada saat itu. Dia bukan penguasa pada saat itu. Dia bukan RT pada saat itu. Atas apa Tuhan. dia menegakkan hukum di tanah pada saat itu? Tuhan. Dia Tuhan. Dia Tuhan, cemana? Dia Tuhan, dia Ya, Tuhan. sekarang bagaimana? Orang dia ngomong saja mereka dengar kok tentang sifat Tuhan. Dia aja baru berkata aku ada sebelum Abraham ada, dilempar batu dia Pak lah kabur. Siapa yang mendengar dia? Nggak ada yang mendengar dia Bapak. Ya tidak ada, tapi banyak yang Dia mendengar. ditolak. Jangan bagi orang Yahudi, jangankan sebagai Tuhan, sebagai Nabi aja dia ditolak. Cuman Oten saja yang menerima Tuhan yang terkutuk di kayu salib Bapak. Nangis Bapak, nggak tega aku nanti jadinya. Kena deh, kena. Aku pun nanti ikut meneteskan air mata kalau kau menangis. Tidak pengaruh Pak. Anda rias itu, sampai dikorek-koreknya Google itu, dicari dia legalitas Yesus, ya, hak Yesus atas bait Allah, nggak jumpa juga dia catatan artikel. Sampai capek dia nggak dapatnya itu. Itu buktinya dia arogan. Dia main hakim sendiri, tak memberikan hukum itu kepada penguasa, nggak boleh. Sementara kalian mengatakan kalian ajaran kasih. Aku bukan apa Bapak. Jangan-jangan salah satu pedagang yang diobrak-abrik itu adalah opungku Bapak yang rugi pada saat itu, opungku. Dagangannya sudah diobrak-abrik kan opungku, cemana itu? Kepada siapa aku minta ganti rugi nih, opungku rugi itu diobrak-abrik dagangannya Bapak. Pantas rupanya aku satpam, rupanya harta opungku habis diobrak-abrik dagangannya. Gak ada lagi uang bapakku untuk nyekolahkan aku. Iya. Bapakmu juga jualan tidak pakai otak. Masa jualan? Aduh, udah. Udah emosi dia. Udah emosi dia. Bukan emosi. Udah emosi. Aduh. Emosi. Saya bilang bapakmu jualan tidak pakai otak. Masa jualan? Itu bukan pasar bro. Iya saya tahu, bait Allah bukan pasar. Terus, Tapi apa kapasitas Yesus ngobrak-ngabrik dagangan orang? Dia Tuhan. Loh, kapan dia bilang aku Tuhan kok berabrik dagangan kalian? Kapan dia ngomong begitu Bapak? Orang tidak ada yang tangkap dia kok.
Buktinya dia ditangkap sama tentara Romawi, Bapak. Bukan ditangkap Ya, di bawah cerita telur dia di kayu salib, semalam. Bapak. Kalau cerita tiap hari yang jualan kita bos. Sekarang cerita lekat-lekat. Si Bapak. Dan gimana dari Rias? Mana? Udah lanjut. Aku Aku ngerti saja ayatnya. Oh. Matius 21 loh. Berat. Apa katanya situ Matius 21? Nah, yang mengoper abri itu ya, sebenarnya bukan ini yang saya mau bahas tadi, tapi itulah yang dibahas lagi di room itu. Kenapa di situ? Jadi gini itu, korelasinya itu waktu itu Yesus lapar. Dimulai dari Matius 21 nomor 18. Dia lapar, makanya dia emosi. Baca Matius 21 18, baca. Nah, judulnya Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja, penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Oh, itu. Ini sudah jelas ayatnya di sini kan? Iya. Kenapa? Kita tanyakan Andarias, kapasitas lo Andarias. Kapasitas Yesus menegakkan hukum di tanah bait Allah pada saat itu apa? Apakah dia RT? Dia lurah? Tuhan. Apa dia? Dia pejabat gubernur? Apa dia? Dia bukan siapa-siapa untuk menegakkan Nah, ini kan hukum di rumahnya. tanah Galilea, di tanah Palestina pada saat itu apa? Di rumahnya. Ini kan Itu rumahnya. Allah kan, rumah doa. Iya, Itu kan rumahnya Allah. kau bilang. Ada Coba kan sebut Allah di satu situ. data Yesus Jadi pernah dia beli batu punya bata untuk bangun itulah. itu. Kapan Yesus bangun batu Lah, Yesus bata? ini kan Rumahnya pula. Kapan pula itu jadi rumah dia nyanyi aja? bukan fisiknya yang kita lihat, bukan fisiknya, bukan bangunan fisiknya yang kita lihat, tapi ini kan Yesus menyucikan bait Allah, lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mengusir semua Apa orang kapasitas yang- dia, Bapak? Kapasitas ya kan? dia ngobrak-abrik dagangan orang apa? Contoh, seorang Satpol PP obrak-abrik dagangan orang, kapasitasnya apa? Dia dapat surat perintah dari kepala Satpol PP. Yesus itu kapasitasnya apa, Bapak? Kan, mencret lagi kan? Mencret lagi. Gimana Pak Andarias? Pak Andarias. Ini kan saya sudah bilang, itu kan rumah. Ya, masuk jaringan. Yang ditanya kapasitas. Itulah Pak Andarias. Iya, Kapasitas. kapasitasnya kan atau haknya kan. Nah, kenapa dia merombak di situ atau mengobrak-abrik, karena itu dia orang pedagang ini menjual di dalam rumah bait Allah atau rumah doa. Itu kapasitasnya Yesus di situ, karena bukan tempat jualan, itu rumah bait Allah atau rumah doa, sehingga Tahu nggak kapasitas itu? Pak? mengobrak-abrik. Tahu nggak kapasitas itu apa? Tahu nggak? Tahu nggak kapasitas? Ya, kapasitas itu apa? atau kemampuan kan, atau hak, bisa juga dikatakan begitu, Apa haknya? ya kan? Karena itu rumah Allah, Haknya. rumah Elohim. Iya, rumah Elohim Iya. ini apakah Yesus yang membangun? Bukan begitu, bukan bahwa Yesus itu Loh, membangun bukan sehingga dia begitu. marah, tetapi karena rumah Allah ini dijadikan tempat jualan. Bukan masalahnya bahwa Yesus yang membangun, miliknya, baru orang itu Pak, tempat kalau jualan. Jadi dipakai Pak, bedakan dengerin itu. ya Pak ya. Pak Jadi bedakan Andreas, ya. kalau misalnya Pak ada orang jualan di rumah Bapak atau kami lah ada jualan di masjid, nggak seharusnya saya ngamuk-ngamuk Pak. Woi keluar kau, woi, nggak seharusnya begitu. Karena masjid itu bukan saya punya, jadi saya nggak punya hak untuk mengamuk. Apalagi seorang Yesus. Udah Pak, Yesus ini kan kalian katakan Tuhan. Kenapa dia mengamuk-ngamuk? Kenapa nggak bisa ngomong baik-baik? Nah, ini loh, makanya kita beda di sini. Makanya kita beda di sini. Beda apa?
dia tidak Yesus Jaringannya. merusak itu, tidak ada haknya berdosa, bukan haknya, bukan begitu. Yesus ini orang di situ karena waktu itu adalah baik Allah nanti menjual sih mengobrak abrik ini bukan menjual seperti itu, paham kan? Jadi Yang nggak paham itu Bapak, bukan kami, Pak. Yang nggak paham itu Anda, bukan kami. Kami paham. Sama juga kan pemikiran Anda yang nggak kami tidak paham. paham. Alasan kalian juga kami tidak paham karena kalian itu melihat secara duniawi saja, fisik, bukan melihat semua. Pak, ini bukan masalah Kenapa tidak secara mengerti di sini? duniawi. Kenapa? Masalahnya ini kan Yesus ini Tuhan loh, Pak. Masa iya kami lebih punya hati manusia biasa dibanding Tuhan Anda? Ngerti nggak sih? Saya ini manusia banyak dosa. Ini kan sudah jelas. Kalau ada orang jualan di masjid, nggak mesti saya obrak-abrik, saya ngomong baik-baik. Duh Bu, kenapa jualan di sini Bu? Pak, kenapa jualan di sini Pak? Gitu loh. Oh, ini kan Yesus Anda katakan Tuhan. Kok Tuhan kelakuannya kayak gitu? Mengobrak-abrik dagangan orang. Seharusnya kan dia sebagai Tuhan dia lebih punya hati lagi dibandingkan manusia. Ngerti nggak sih Pak? Terus Ini masalahnya dia oke, saya Tuhan balikan loh, ya, Pak. saya balikan. Oke. Saya balikan begini. Ya. Berarti kalau Balik kemana? tidak akan ada hukuman yang diberikan kepada kita ya. Karena dia tidak akan pernah marah, tidak akan pernah menegur. Jadi sekalipun kita berbuat yang dia larang karena dia Tuhan, jadi tidak mungkin dia menghukum kita. Ya seperti itu ya pemikiran kalian kan? Jadi apapun yang kita buat itu pasti dia ya biasa aja lah karena dia kan Tuhan. Tidak sama dengan kita. Kita akan Memang marah, kita akan emosi. Pak Andreas, dampaknya Iya, Tuhan, dengerin Pak Andreas. Begitu. Kalau kita punya salah, kita punya dosa, yang namanya Tuhan yang mengampuni karena dia Tuhan. Tuhan itu wajib mengampuni hamba-hambanya yang berdosa. Ini Tuhan loh. Kok Tuhan macam ini? Kan bukankah Tuhan itu Maha Pengampun? Tuhan itu Maha Penyayang. Tapi kok bisa-bisanya Tuhan nggak mau Iya, ngampun? Ini orang. Ih. Apa lagi? Ya, jadi begitu ya, begitu bermisi. Ya, Ya, Pak. berapa meja yang dijungkir balikkan, Bang? Berapa jumlahnya? Saya itu kurang tahu ya. Tinggal Allah mengampuni atau tidak? Bagaimana? Di Muslim Allah mengampuni atau tidak? Ya, Orang mengampuni. buat salah. Ada nggak Iya, di Muslim? Allah pengampun. Kenapa? Ya ayatnya mana? Apanya ayatnya mana? Ya Allah mengampuni. Allah mengampuni orang yang Allah Maha bersalah. Pengampun, Maha Penyayang. Emang tadi Pak Ale tadi nujuin ayat. Ya kita ini kan tidak pegang ini, makanya kita ibu kan di situ yang pegang. Apa ada Al-Quran? Apa bisa tunjukkan lah? Tunjukkan dalam Al-Quran ya. Bapak dikasih tahu Ya. Al-Quran aja, Bible Bapak aja pun abang nggak tahu. Gimana sih? Ya bukan kita tidak tahu, kita kan tidak. Saya bacakan ya. Dengarkan saya baik-baik. Nih, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu Bismillahirrahmanirrahim itu Ya, Pak. begitu saja. Ya pengampun dan penyayang. Terus yang berbuat Ya. dosa siapa? Ya manusia lah Pak, masa Tuhan? Nggak ada pertanyaan kau ini. Iya dosa yang diperbuat apa? Cuma pengampun dan penyayang. Pengampun bagaimana? Di sini orang. Ya, contohnya begini. Saya mencuri, Allah mengampuni saya kalau saya mencuri. Iya, kalau kita mau bertobat, Bang. Ya bertobat. Tobatan nasuha, Bang. Jangan kita menyesali perbuatan yang sudah kita mencuri itu, dan kita jangan pernah mengulanginya lagi. Itu di ajaran Islam, Bang. Allah mengampuninya. Itulah indahnya Islam, Bang.
Beda dengan orang abang. Ini mati Ya, mana? langsung surga, dosanya diampuni. Utangnya banyak tinggal bang waktu mati. Di mana keadilan Tuhan bang? Abang tahu dari mana? Kan banyak orang-orang Kristen itu waktu Kita mati jangan meninggal asal ngomong, dunia. Pak. Contoh Kita- kawanku kita- bang ya bang. Kita di Kristen juga begitu, Pak. Kita punya Bang. dosa, kita minta pengampunan, baru kita diampuni, baru kita bisa masuk surga. Tidak. Nah, berarti penyaliban itu nggak berguna dong. Yang mana yang tidak Kalau Anda penyaliban? bertobat juga berarti penyaliban nggak berguna dong. Kenapa disalibkan Yesus? Jadi begini Bu, kita itu Begini akhirnya kisah cintaku. Jadi begini. kita Nah, berarti penyaliban itu nggak berguna dong. kita Kristen tidak sama seperti Islam. Dosa kita sendiri. Yang bilang sama siapa, Berusaha. Pak? Yang bilang sama siapa? Iya, makanya kan saya bilang. Kalau Tadi di- kan Bapak bilang Sendiri. kalau di Kristen Untuk itu masuk surga. dia berdosa Kalau di- terus bertobat diampuni. Kalau di kita Nah, Kristen berarti tidak. penyaliban itu nggak ada guna dong, Pak. Pak, penyaliban itu nggak ada guna dong. Kalau toh juga Bapak harus bertobat. Justru kita salib itu Tuhan Yesus itu dia punya darah suci. Tadi katanya nggak cair dong. Dia terima kasih Kak. Nggak cair dong, nggak cair. Cair dong, siapa aja cair. Aku yang cair. Nah, Kak Dian, makasih Kak Dian. Jangan nangis gondrong, jangan nangis kok. Jangan nangis gondrong. Aku benci kali kalau nangis gondrong. Jangan nangis gondrong. Asik kau aja pula dari tadi. Jadi Bang Ali, kalau memang arti desa kita harus ditobat, harus bertobat juga, berarti penyaliban itu tidak ada guna. Gitu. Ya justru kita itu penyaliban itu ada gunanya. Karena kita muda. Nah, untuk apa Anda bertobat kalau begitu? Ya sudah, suka-suka Anda mau membunuh, mau berjuda, mau terserahlah. Ngapa ya udah lakukan? Bukankah dosa kalian sudah ditebus? Ya kita kan Ayo. Kita apa? Kita Ya, dulu aja seperti kali. itu. Wih, cair dong, gila Cair Kadian. dong. Cair dong, Masya Allah Kadian. Ih, Masya Allah Kadian, thank you. Udah senang kok ya Drong, udah senang kok kan? Udah senang kok kan Drong, cair kok kan? Senang lah kok Drong, loncat-loncat lah kau. Joget-joget lah kau di situ Bagi-bagi ke saya, Drong. Bagi-bagi, yo. Oh mau juga Pak Andreas? Ya udahlah saudara Imanku Oh, kasih jelas satu kopi, dong. satu gelas kopi. Oh mau juga dia. Itu kan ada itu, kasih hilas sesama manusia sudah di dirimu sendiri. Ya, jelas dong. Itu kan kalian, itu gak ada sama kami, itu sama kalian. Kasihlah Oh, sesamamu. oke, oke. Itu tuh dari kasih kopi tuh ha. Makasih Mbak Nopri. Syukron. Jadi gini Pale. Artinya apa Pale? Oh laki-laki rupanya, kira perempuan. Astagfirullahaladzim. Bang Dian ya, Bang Dian, makasih Bang Dian. Tuh dikasih sama Bang Dian tuh. Masya Allah. Bang Dian laki-laki. Oh, mantap. Oke, terima kasih banyak ya. Ya terima kasih Bang Dian, gitu bilang. Terima kasih Bang Kia. Bilanglah. Aduh, panjang Terima umur. kasih Bang Dian. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Udah nggak usah doain, udah, nggak usah Pak doain karena doa Anda itu nggak nyampe ke Tuhan, nyampe nya karena Oh, orang, iya. itu nggak Iya. dikabulin. Ya yang Iya. yang penting kan diucapkan saja, toh. Cuma diucapkan. Iya. Yang Jadi gini ya, mengabulkan Pak Ale ya. segala permintaan kita itu kan Allah. Jadi yang penting diucapkan. masalah Betul. dikabul dengan tidak ya. Betul. Tunggu dulu, Pak Andreas yang mengabulkan permintaan kita siapa? Allah, Tuhan. Benar, bukan Yesus kan? Pintar sekali. Bukan Yesus tapi Allah, pinter. Yang mengabulkan segala doa adalah Allah, bukan Yesus. Pinter. Itu
Dia karena Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah. Matius 11 nomor 25. Begini, sang sumber itu adalah Allah yang awal dari segala sesuatu, permulaan dari segala sesuatu. Sepaham. Jadi udah ya Pak Ale ya. Jadi tidak perlu lagi ada pertobatan Pak Ale karena dosa udah ditebus. Kalau Pak Ale mengatakan dosa masih berutuh, pertobatan berarti Pak Ale tidak mempercayai tentang penebusan dosa. Gitu ya Pak Ale ya. Ya Pak Ale, Apa udah. itu? Apa itu? Gak ada lagi oten yang lain. Pasien yang berikutnya. Gak ada lagi pasien. Tinggal Andaria sama Ale ini. Udah kena mental orang ini dua. Oh, saya belum kena mental. Saya bagaimana? Oh, belum kena mental. Kirain udah kena mental. Malah saya kita digip di sini mau. Ngobrol santai ya. Siapa dulu ini ya? Oh, belum duduk ya. Oh, gara-gara digip jadi masih ini ya, masih aman jantungnya. Ya, kita ngobrol santai aja. Maksudnya ini kan diskusi. Ngobrol Jadi santai. berbeda. Oke, aku sapa dulu ini. Lina, selamat sore. Agama apa Lina? Lina. Oke, Weh, selamat ini- sore semuanya. Assalamualaikum, salam kenal. Oh, Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Kak? Pendengar aja dulu. Di bawah dulu ya Kak ya. Oke. Ini yang 900 orang ini aku baru yang 10, aku 580. Berarti masih kurang lagi 580. Berarti kurang 420 lagi. Ayo dong follow 420. Ini 900 ini masa 500 di 400 hotel. Kalian follow ya, udah bisa on cam aku ya. Oke, Bang Andarias, apalagi mau dibahas? Ya disitulah apa yang ini kan maksudnya kita diskusi santai aja bukan ini Ya udah diskusi santai. Jadi diskusi santai saja. Karena tidak ada yang naik kan, tidak ada yang Kristen naik, jadi saya yang di atas lah. Oke. ya, apa yang mau Saya kita lanjutkan diskusi yang apa santai? tadi? Yang Ali tadi apa? Yang Ale tadi apa? Apa? Penyelipannya. Enggak, pertobatan. Oh, pertobatan. Iya, maksudnya Mbak tadi menanggapi apa dari saya Ali itu? Kan dia bilang itu kalau kita melakukan satu kejahatan kita harus bertobat. Nah, untuk apa pertobatan itu? Bukankah dosa dari tebus? Siapa dulu ini? Nonem, selamat sore. Agama apa Nonem? Nonem teman saya. Oke, jadi saya itu ya, saya artinya bisa menyampaikan lah ya. Apa itu? Yang dibilang tadi itu kalau untuk apa kita kalau dosa sudah ditebuskan kenapa kita untuk apa lagi kita bertobat kan? Begitu kan? Iya, iya. Nah, itu statementnya salah kalau kita berpikir begitu. Itu untuk apa lagi pertobatan kalau dosa kita sudah ditebus, ya kan? Salah ya, terbalik. Ya terus Apa yang benar ditebus kalau tidak Pak? ada dosa? Ya, yang Terus yang benar yang mana? Iyalah baru ditebus. Jadi Udah kalau 600, 400 lagi. itu yang guys, benarnya, terus. maksudnya kalau ada dosa ya pasti baru ditebus. Pak, Bapak untuk apa bertobat? Kalau dosa udah ditebus, ngerti nggak sih Pak? Kan Bapak ini banyak kesalahan, banyak melakukan ini itu. Untuk apa Bapak bertobat? Kan dosa udah ditebus. Gitu loh Pak. Ayo guys, 400 lagi guys, follow Batak Mualaf di follow 400 lagi. Thank you Lina. Ayo 400 lagi. Ayo dong, yang 800 orang. Jaringannya. Memang jaringan Bapak dari tadi gak bagus. Nonem, aduh, boys.
Bang Faro lagi nge-gym dia. Biar dia tambah. Bang Faro, lu tambah nge-gym, badanmu tambah kekar, tambah banyak lah nanti otot betina menghajarmu, membalik kau. Tengok, tadi berapa otot betina ngapain kau? Gimana Pak Andreas, jaringannya kurang bagus? Ayo buat saudara. Iya, kurang bagus. Imanku. Kurang bagus jaringan gua. Iya, akun baru, aku kena tombak, akun baru aku. Kurang 400 lagi follow. Iya, betina, otot betina kan banyak kali tadi. Bagus. Sampai manggil-manggil sayang lagi sama Bang Faru. Oh iya. Bos, turun aja dulu. Iya Bang, iya, udah aku turunkan. Sampai manggil-manggil sayang lagi sama Bang Faru tuh. Ayo pasien berikutnya, ayo dong 15 menit lagi tuh. Biar bisa 1 jam aku apain. Ayo Ten. Itulah yang tadi ya, banyak Bang Faru mengira bahwa oten-oten sudah punah. Ternyata masih ada lagi oten-oten dan tidak menyangka yang naik hari ini kebanyakan oten betina. Ternyata di bawah ini banyak sekali oten-oten betina sur sama Bang Faru. Cuma Bang Faru ini sudah terlanjur, ya kan, terlanjur milik orang. Jadi oten-oten betina, saya kasih tahu buat kalian, jangan terlalu berharap akan cintanya si Faro, karena si Faro itu tidak pernah menaruh hati kepada kalian. Jadi kalau kalian mau berdiskusi silakan, tidak usah kalian panggil sayang. Karena apa? Takutnya kalian terlalu nyaman sama si Faro. Ya. Oke, dia follow dulu aku udah bisa on cam 400 lagi. 400 lagi biar 600. Biar on cam aku nanti malam. Bapak nanti malam buka room gak itu? Tengok tuh badannya tambah gede. Coba kalau aku kayak gitu ya, aku perempuan pula. Apalagi aku males. Bunda cemburu ya? Astagfirullahaladzim. Bukan cemburu Samsu. Ya. Kita mengingatkan oten-oten itu sudah punya suami. Bang Faru kayak The Rock ya. Wih, cair dong dari bagian. Cair Dong dari bagian. Habis jungkir balikkan meja di depan bait suci. Cair dong. Cair dong. Iya Bang Samsu. Masih si gondrong cair. Awak walaupun 1000 belum ada. 638. Berarti berapa lagi? 370-an lagi lah. Ayo kalian follow dulu biar bisa oke aku nanti malam. 1000 dia. Oten. TikTok ini tuh peraturannya parah kali. Aneh kan ya? Begini. Nathan, selamat sore, agama apa? Ya Mbak Rosdi. Nathan, selamat sore, agama apa? Selamat sore. Agama apa Bang? Islam dong. Ada yang mau disampaikan? Belum bisa dua. Ada yang mau disampaikan? Ya, Belum. Batak Udah di bawah aja dia Bang, lama kali ngomongnya. Udah bisa on cam? Belum. Aku tuh gak tahu. Ada memang satu akunku yang kalau bisa on cam yang 200 itu kan dia ada peraturannya kan 3 kan. Tapi enggak. Ada 1000 juga. Ini kan aku udah akun yang keberapa loh woy. Ada memang yang kalian bilang itu. Tapi aku nggak tahu kenapa. Ini akunku udah nggak keberapa dan nggak tahu lagi mau berapa ini akun. Kalau disuruh turun pula aku dibilang nggak bisa. MJ Nar, selamat. Coba ini. Weh, nah ini kayaknya aku udah bisa live ini, udah bisa on cam.
Kayaknya udah ada itunya, tanda-tandanya. Ah iya, udah bisa on cam ini. Udah ada tandanya. Aku turun dulu ya, udah dikasih tahu.